Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan hasil presentasi mengenai pasar uang dan bursa efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reza Amanda dengan NIM 250201010953, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Siber Asia. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep pasar uang dan pasar modal secara komprehensif. Materi ini membahas tentang pengertian, karakteristik, tujuan, instrumen, pelaku, indikator yang digunakan dalam pasar uang, hingga struktur pasar modal Indonesia, mekanisme penghimpunan dana melalui Bursa Efek Indonesia, serta proses perusahaan melakukan penawaran saham kepada publik atau Initial Public Offering atau IPO. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena pasar uang dan pasar modal merupakan dua komponen utama dalam sistem keuangan suatu negara. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas moneter, menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha, serta memberikan alternatif investasi bagi masyarakat. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme pasar keuangan bekerja, sehingga kita tidak hanya memahami konsepnya saja secara teoritis, tetapi juga mengetahui implementasinya dalam sistem perekonomian Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan materi pada setiap slide secara berurutan. Pertama, saya masuk ke slide pertama, yaitu pasar uang dan bursa efek. Pada slide pertama ini ditampilkan bahwa gambaran umum mengenai materi yang akan dibahas, yaitu pasar uang dan bursa efek. Infografis ini disusun sebagai ringkasan komprehensif mengenai analisis mekanisme perusahaan melakukan mengenai analisis pasar uang jangka pendek, indikator likuiditas seperti M1 dan M2, serta struktur pasar modal dan mekanisme perusahaan melakukan go public di Indonesia. Materi dibagi menjadi dua pembahasan utama. Bagian pertama membahas tentang pasar uang, yaitu pasar yang digunakan untuk transaksi instrumen keuangan berjangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar ini berperan penting dalam menjaga likuiditas sistem keuangan nasional serta membantu pelaku ekonomi memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Sementara itu, bagian kedua membahas tentang pasar modal, yaitu pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan investor yang ingin menanamkan modal. Pasar modal menjadi sarana utama bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui penerbitan saham maupun obligasi, sehingga mampu mendukung ekspansi usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada slide ini juga dijelaskan bahwa secara singkat bahwa pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan moneter dan stabilitas likuiditas. Sebaliknya, pasar modal berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan yang bertugas menjaga transparansi, integritas, dan perlindungan investor. Dengan memahami gambaran besar tersebut, kita dapat melihat bahwa kedua pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem keuangan Indonesia yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Di slide kedua ini yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pada slide kedua ini dijelaskan bahwa mengenai perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal berdasarkan karakteristik, jangka waktu, regulator, tingkat risiko, serta instrumen yang diperdagangkan. Pertama, dari sisi jangka waktu. Pasar uang digunakan untuk transaksi pembiayaan jangka pendek dengan tenor kurang dari 1 tahun. Sebaliknya,
pasar modal digunakan untuk pembiayaan jangka panjang yang umumnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun bahkan bersifat permanen. Kedua, dari sisi otoritas pengawas. Pasar uang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia yang bertugas untuk mengendalikan kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan mengatur likuiditas perbankan. Sementara itu, pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam jangka menciptakan pasar yang transparan, teratur, serta adil. Ketiga, dari sisi instrumen investasi. Pasar uang menggunakan berbagai instrumen seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper, call money, dan repurchase agreement atau repo. Sedangkan pasar modal memperdagangkan saham, obligasi, sukuk, reksadana, ETP, reg issue, serta berbagai instrumen derivatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan instrumen keuangan harus disesuaikan dengan tujuan investasi, tingkat risiko yang dapat diterima, serta kebutuhan pendanaan masing-masing pihak. Selanjutnya saya masuk ke slide ketiga, yaitu pengertian pasar uang. Setelah memahami perbedaannya, pada slide ketiga ini kita membahas tentang lebih dalam mengenai pengertian pasar uang. Berdasarkan materi pada infografis, pasar uang merupakan tempat pertemuan secara abstrak antara pemilik dana jangka pendek dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perantara keuangan. Fungsi pertama pasar uang adalah sebagai perantara perdagangan surat berharga jangka pendek. Dalam fungsi ini, pasar uang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan sehingga transaksi dapat berlangsung secara efisien. Fungsi kedua adalah sebagai tempat penghimpunan dana likuid. Dana masyarakat maupun perusahaan yang belum digunakan dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang sehingga tetap produktif sekaligus mudah dicairkan ketika dibutuhkan. Selanjutnya, pasar uang menjadi sumber pembiayaan modal kerja. Bagi perusahaan, banyak pembayaran gaji. Bagi perusahaan, banyak perusahaan memanfaatkan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan operasional sementara, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, serta kebutuhan likuiditas lainnya. Selain itu, pasar uang juga berfungsi sebagai kanal kredit asing, yaitu menjembatani aliran dana dari investor luar negeri kepada pelaku ekonomi domestik melalui berbagai instrumen keuangan. Dengan berbagai fungsi tersebut, pasar uang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi penyaluran dana, serta mendukung stabilitas perekonomian nasional melalui pengelolaan likuiditas yang baik. Selanjutnya saya masuk ke slide keempat, yaitu tujuan dan peserta pasar uang. Pada slide keempat ini dijelaskan mengenai tujuan penyelenggara pasar uang serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dari sisi pencari dana, pasar uang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, memperoleh modal kerja operasional, serta mengantisipasi kebutuhan dana yang muncul akibat transaksi antar bank maupun aktivitas bisnis sehari-hari. Sementara itu, dari sisi penanaman modal, tujuan utama adalah memperoleh pendapatan berupa bunga atau imbal hasil dari dana yang diinvestasikan. Selain memberikan keuntungan finansial, penempatan dana di pasar uang juga membantu menjaga kelancaran sistem keuangan dengan menyediakan dana bagi pihak yang membutuhkan, serta menjadi alternatif investasi yang relatif aman. Adapun pelaku utama pasar uang terdiri atas berbagai lembaga keuangan dan instrumen ekonomi, antara lain bank komersial, Bank Indonesia sebagai bank sentral, perusahaan asuransi, dana pensiun, yayasan, perusahaan besar, serta lembaga keuangan lainnya. Masing-masing pelaku memiliki fungsi yang berbeda. Bank komersial menjadi pelaku utama dalam aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana.
Bank Indonesia bertindak sebagai regulator sekaligus pengendali likuiditas, perusahaan asuransi, dan dana pensiun berperan sebagai investor institusional yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Sementara itu, perusahaan memanfaatkan pasar uang sebagai sumber pembiayaan jangka pendek untuk menjaga kelancaran operasional. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, pasar uang mampu menciptakan mekanisme distribusi dana yang efisien, menjaga keseimbangan likuiditas antar pelaku ekonomi, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, saya masuk ke slide kelima, yaitu instrumen utama pasar uang. Setelah memahami tujuan serta para pelaku dalam pasar uang, selanjutnya slide kelima saya akan menjelaskan mengenai instrumen utama yang diperdagangkan dalam pasar uang. Instrumen-instrumen ini merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah, baik bank maupun perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek sekaligus mengelola likuiditas secara efisien. Instrumen pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Berdasarkan materi pada infografis, SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Instrumen ini digunakan sebagai salah satu perangkat kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengatur rendah sehingga menjadi salah satu instrumen yang serta mengatur likuiditas perbankan. Karena diterbitkan oleh Bank Sentral, SBI memiliki tingkat risiko yang sangat rendah sehingga menjadi salah satu instrumen yang relatif aman. Selanjutnya terdapat instrumen berikutnya, yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU merupakan surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan dengan sistem diskonto melalui Bank Indonesia maupun lembaga yang ditunjuk. Instrumen ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan dalam memperoleh dana tunai tanpa harus menunggu jatuh tempo serta aset keuangannya. Selanjutnya terdapat sertifikat deposito dan commercial paper. Sertifikat deposito adalah bukti simpanan berjangka yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemilik dana. Adapun commercial paper merupakan surat promes tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dengan reputasi dan kondisi keuangan yang baik untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek. Instrumen terakhir yang dijelaskannya adalah call money dan repurchase agreement atau repo. Call money merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank dalam jangka waktu yang sangat singkat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Sementara itu, repo adalah transaksi penjualan dan surat berharga yang disertai janji untuk membelinya kembali pada waktu dan harga yang telah disepakati. Selanjutnya saya beralih ke slide ke-6, yaitu indikator dan analisis M1 serta M2. Pada slide ke-6 ini dijelaskan mengenai indikator likuiditas perekonomian, yaitu M1 dan M2 yang digunakan untuk mengukur jumlah uang beredar dalam sistem ekonomi. Kedua indikator ini memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi Bank Indonesia dalam mengevaluasi kondisi moneter dan menetapkan kebijakan yang sesuai. Berdasarkan data yang disajikan pada infografis, kondisi likuiditas perekonomian Indonesia pada Januari 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit sebesar 10,2%, yang menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi perbankan berjalan dengan baik. Dan sektor real memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai. Selain itu, slide ini juga menampilkan beberapa indikator penting yang digunakan dalam analisis pasar uang, antara lain
JIBOR atau Jakarta Interbank Offered Rate yang mencerminkan tingkat suku bunga pinjaman antarbank. Indikator ini menjadi acuan penting dalam transaksi keuangan jangka pendek dan menggambarkan kondisi likuiditas di sektor perbankan. Selanjutnya terdapat PUAP atau pasar uang antarbank yang menggambarkan aktivitas transaksi dan dana antarbank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Aktivitas pada PUAP menjadi salah satu indikator kesehatan sistem keuangan karena menunjukkan tingkat kepercayaan antarbank dalam melakukan transaksi. Selain indikator tersebut, terdapat pula nilai tukar rupiah yang mencerminkan kekuatan mata uang nasional terhadap mata uang asing. Stabilitas nilai tukar sangat memengaruhi arus modal, perdagangan internasional, serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Indikator lainnya adalah indeks harga konsumen atau IHK beserta tingkat inflasi yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa serta umum. Inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan moneter dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya saya beralih ke slide ke-7 yaitu definisi pasar modal dan Bursa Efek Indonesia. Setelah membahas pasar uang, pada slide ke-7 ini kita memasuki pembahasan mengenai pasar modal dan Bursa Efek Indonesia sebagai bagian penting dari sistem keuangan jangka panjang. Berdasarkan materi pada infografis, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang mendukung kegiatan tersebut. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh kesempatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan berbagai instrumen investasi, sedangkan masyarakat memperoleh alternatif investasi yang berpotensi memberikan keuntungan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Slide ini juga menjelaskan bahwa PT Bursa Efek Indonesia atau BI merupakan penyelenggara resmi perdagangan efek di Indonesia. Bursa Efek Indonesia terbentuk melalui proses penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sehingga seluruh aktivitas perdagangan saham di Indonesia kini dipusatkan dalam satu bursa yang terintegrasi. Keberadaan Bursa Efek Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, yang sangat strategis karena menjadi sarana yang mempertemukan perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Dengan demikian, pasar modal berfungsi sebagai media penghimpunan dana jangka panjang sekaligus sebagai tempat investasi yang transparan, teratur, serta efisien. Selain mendukung pertumbuhan perusahaan, pasar modal juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas perusahaan, serta penguatan struktur pembiayaan dunia usaha. Dengan kata lain, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli saham, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya saya masuk ke slide ke-8 yaitu struktur pasar modal Indonesia. Pada slide ke-8 ini dijelaskan bahwa mengenai struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia yang terdiri atas regulator, organisasi penyelenggara, serta perusahaan efek yang memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keberlangsungan pasar modal. Pada tingkat tertinggi terdapat regulator utama, yaitu Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang bertanggung jawab
menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, serta memastikan seluruh kegiatan pasar modal berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terdapat Self-Regulator Organization atau SRO, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi operasional pasar modal. Berdasarkan infografis, SRO terdiri atas Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai penyelenggara perdagangan efek, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPII, Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang bertugas menyelenggarakan penyimpanan dan administrasi efek secara elektronik. Selain regulator dan SRO, terdapat pula perusahaan efek yang berperan langsung dalam kegiatan pasar modal. Perusahaan efek meliputi penjamin emisi atau underwriter yang membantu perusahaan dalam proses penerbitan saham kepada publik, perantara pedagang efek atau broker yang menjadi penghubung antara investor dengan pasar, serta manajer investasi yang mengelola dana investasi masyarakat melalui berbagai produk investasi seperti reksadana. Hubungan antara regulator, SRO, dan perusahaan efek membentuk suatu sistem yang saling terintegrasi sehingga mampu menciptakan pasar modal yang transparan, efisien, kredibel, serta memberikan perlindungan kepada seluruh pelaku pasar. Selanjutnya saya masuk ke slide 9, yaitu sumber dana perusahaan atau debt dan equity. Setelah memahami struktur pasar modal di Indonesia, pada slide ke-9 ini dijelaskan mengenai sumber pendanaan perusahaan yang secara umum dibedakan menjadi debt financing atau pembiayaan melalui utang, dan equity financing atau pembiayaan melalui modal sendiri. Kedua metode ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan konsekuensi yang berbeda, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan serta tujuan bisnis sebelum menentukan sumber pendanaan yang akan digunakan. Berdasarkan infografis, pembiayaan melalui utang atau debt terdiri atas 3 sumber utama. Yang pertama, pendanaan internal, yaitu dana yang berasal dari akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi perusahaan. Kedua, pendanaan eksternal jangka pendek yang diperoleh melalui instrumen pasar uang seperti commercial paper, call money, dan kredit perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ketiga, pendanaan eksternal jangka panjang yang diperoleh melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi serta surat utang kepada investor. Dalam konteks pasar modal, pembiayaan ini dilakukan melalui penerbitan saham kepada masyarakat sehingga investor memperoleh hak kepemilikan atas perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya saya masuk ke slide ke-10, yaitu proses go public atau initial public offering atau IPO. Pada slide ke-10 ini dijelaskan mengenai mekanisme go public atau initial public offering atau IPO, yaitu proses ketika perusahaan tertutup menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kalinya sehingga statusnya berubah menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Berdasarkan infografis, proses IPO terdiri atas 4 tahapan utama. Tahap pertama yaitu persiapan internal perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS, menunjuk penjamin emisi atau underwriter, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga dan profesi penunjang yang akan membantu seluruh proses penawaran umum.
Tahap kedua adalah pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari proses pencatatan saham. Tahap ketiga merupakan penawaran umum. Setelah OJK menyatakan dokumen perusahaan efektif, saham mulai ditawarkan kepada masyarakat. Pada tahap ini dilakukan proses pemesanan dan Pada tahap ini dilakukan proses pemesanan dan penjatahan saham kepada calon investor sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap terakhir yaitu pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah seluruh proses penawaran selesai, saham resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan oleh investor pada pasar sekunder. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses IPO tidak hanya bertujuan menghimpun dana, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi aspek transparansi, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau good corporate governance, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap investor. Dengan demikian, perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan prospek usahanya. Selanjutnya saya masuk ke slide 11 yaitu pasar perdana versus sekunder. Pada slide ke-11 ini dijelaskan mengenai perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder sebagai dua tahapan penting dalam perdagangan saham di pasar modal. Berdasarkan infografis, pasar perdana merupakan tempat pertama kali saham ditawarkan kepada masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pada tahap ini, harga saham telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan atau emiten dengan penjamin emisi, sehingga harganya bersifat tetap selama masa penawaran. Dana yang diperoleh dari penjualan saham pada pasar perdana langsung masuk ke kas perusahaan sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha, ekspansi bisnis, maupun kebutuhan investasi lainnya. Oleh karena itu, pasar perdana berfungsi sebagai sarana penghimpunan modal bagi perusahaan. Setelah proses tersebut selesai, saham mulai diperdagangkan di pasar sekunder, yaitu perdagangan antar investor melalui Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan pasar perdana, harga saham pada pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh perusahaan, melainkan terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran atau demand and supply. Akibatnya, harga saham dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, sentimen pasar, serta ekspektasi investor. Keberadaan pasar sekunder memiliki peranan yang sangat penting karena memberikan likuiditas kepada investor. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kapan saja selama pasar sedang beroperasi tanpa harus menunggu perusahaan membeli kembali saham tersebut. Dengan demikian, pasar perdana dan pasar sekunder memiliki fungsi yang berbeda maupun saling melengkapi. Pasar perdana berfungsi sebagai menghimpun dana bagi perusahaan, sedangkan pasar sekunder berfungsi sebagai menyediakan sarana perdagangan yang efisien sehingga meningkatkan daya tarik investasi di pasar modal. Selanjutnya saya masuk ke slide ke-12 yaitu lembaga dan profesi penunjang. Pada slide ke-12 ini dijelaskan bahwa mengenai lembaga dan profesi penunjang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran serta kredibilitas kegiatan pasar modal di Indonesia. Berdasarkan infografis,
Salah satu lembaga penunjang adalah Biro Administrasi Efek atau BAE yang bertanggung jawab mengelola administrasi, pencatatan, serta pembukuan kepemilikan saham para investor. Keberadaan BAE memastikan seluruh dana kepemilikan efek tercatat secara tertib dan akurat. Selanjutnya, terdapat bank kustodian dan wali amanat. Bank kustodian bertugas menyimpan dan mengadministrasikan aset efek milik investor secara aman. Sedangkan wali amanat mewakili kepentingan pemegang obligasi sehingga hak-hak investor tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Infografis juga menjelaskan bahwa peran berbagai profesi penunjang seperti akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan agar informasi yang disampaikan kepada investor bersifat wajar dan dapat dipercaya. Selain itu, terdapat juga konsultan hukum yang melakukan legal audit terhadap aspek hukum perusahaan guna memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan. Profesi lainnya adalah penilai yang memberikan penilaian independen terhadap nilai aset perusahaan, serta notaris yang menyusun dan mengesahkan berbagai dokumen hukum seperti akta perusahaan, hasil rapat umum pemegang saham, dan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Keberadaan seluruh lembaga dan profesi penunjang tersebut menunjukkan bahwa pasar modal merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang saling melengkapi. Sinergi di antara mereka bertujuan menciptakan pasar modal yang transparan, akuntabel, efisien, serta mampu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh investor. Selanjutnya, saya masuk ke slide ke-13 yaitu kesimpulan sinergi pasar uang dan pasar modal. Sebagai penutup materi, slide ke-13 menyampaikan kesimpulan mengenai hubungan antara pasar uang dan pasar modal dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan infografis, pasar uang memiliki fungsi utama dalam menjaga stabilitas likuiditas jangka pendek melalui berbagai instrumen yang tersedia. Pasar uang membantu bank, perusahaan, maupun pemerintah memenuhi kebutuhan dana jangka pendek sekaligus mendukung efektivitas kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, pasar modal berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang melalui penerbitan saham, obligasi, maupun instrumen investasi lainnya. Dana yang diperoleh dari pasar modal dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan inovasi, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kedua pasar tersebut bukanlah dua sistem yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Pasar uang menjaga kelancaran arus dana dalam jangka pendek sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil, sedangkan pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong investasi, pertumbuhan perusahaan, serta pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sektor keuangan Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan yang sehat, efisien, transparan, dan terpercaya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pasar uang dan bursa efek di Indonesia. Melalui pemaparan ini dapat dipahami bahwa pasar uang dan pasar modal memiliki fungsi, karakteristik, serta instrumen yang berbeda. Namun,
Keduanya saling melengkapi dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemahaman terhadap kedua pasar tersebut menjadi bekal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa manajemen, agar mampu menganalisis berbagai kebijakan dan dinamika yang terjadi dalam dunia keuangan serta lebih komprehensif. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun penjelasan yang saya berikan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama saya mempresentasikan materi ini. Saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar saya dapat meningkatkan kualitas penyampaian pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.